الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung akhirnya atau penutupnya. Ada kaidah orang Arab mengatakan al-ibratu bil khawatim. Yang menjadi tolak ukur adalah yang menjadi penutup dari sesuatu itu. Ujung dari sesuatu itu. Maka demikianlah juga di dalam agama kita. Kehidupan kita di dunia ini ada akhirnya. Dari sejak kita balik sampai nyawa kita dicabut. Maka yang paling menentukan dan paling urgen adalah saat-saat terakhir dicabutnya nyawa kita. Oleh karena itu syaitan disebutkan para ulama berusaha sedemikian rupa mengerahkan segala tenaga, segala daya perangkapnya untuk menjerumuskan anak Adam di saat-saat yang krusial ini. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala an meriwayatkan ketika perang Uhud ada seorang laki-laki dari kaum muslimin yang gagah berani berjuang berperang. Kata Nabi SAW, "Man ahabba ayyanzura ila rajulin min ahlin nar, falyanzur ila hadha." Barang siapa yang ingin melihat salah seorang penduduk neraka, maka lihatlah laki-laki itu. Laki-laki yang sedang berperang, berada di barisan kaum muslimin. Tapi Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau lihat penduduk neraka, lihat laki-laki ini. Fasabi'ahu rajulun, kata Sahal bin Sa'ad, ada seorang laki-laki yang menguntitnya. Penasaran, kok dia anggota penduduk neraka? Maka sampai dalam suatu momen dia terluka parah. Sebutkan dalam hadis ini, fasta'ajalal maut, ia ingin mati segera. Tapi enggak mati-mati. Maka ia mengambil pedangnya, dia camcakkan pedangnya, lalu dia menindihnya dengan anggota tubuhnya sampai pedang ini menusuk dadanya sampai ke arah pinggangnya. Dia meninggal dalam keadaan bunuh diri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kaidah ini. Apa kata Nabi SAW? Innal abda la ya'malu fima yara an-nas amala amali ahli jannah wa innahu la min ahli nar. Sungguh ada seorang hamba melakukan amalan yang menurut mata manusia. Sekali lagi, yang menurut pandangan manusia. Dia adalah amalan penduduk surga. Tapi kata Nabi, sesungguhnya dia adalah penghuni neraka. Sebaliknya Nabi SAW mengatakan, wa innal abda la ya'malu fima yaran nas
amala ahlil jannah atau amala ahlin nar wa innahu lamin ahlil jannah. Sesungguhnya ada seorang yang menurut pandangan mata kita, ini orang kayaknya kebangetan, ini neraka kayaknya. Tapi kita tidak tahu akhirnya bagaimana dia bertobat di ujung hidupnya. Kata Nabi SAW, dan dia adalah seorang penduduk surga Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saudara-saudaraku seiman dan seakid. Lihat, kesimpulan dari seluruh perjalanan hidup kita ada pada titik yang paling menentukan adalah saat dicabutnya amalan apa yang Anda lakukan pada saat Anda dicabut nyawanya. Itu intisari. Kesimpulan dari seluruh perjalanan hidup kita. Mulai dari baligh sampai hari ini. Kalau Allah Ta'ala mentakdirkan nyawa kita dicabut, maka kesimpulannya adalah pada saat akhir hidup kita. Kalau dia amalan baik, maka husnul khatimah. Kalau kita dicabut nyawa kita dalam keadaan beramal amalan buruk, sedang tidak sholat, lama tidak melakukan amal-amalan soleh, dan Allah Ta'ala mencabut nyawa kita dalam keadaan itu, maka su'ul khatimah. Rasulullah SAW juga dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan yub'atsun nas ala ma mata alai, atau dalam hadis lain yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alai. Kata Nabi SAW, manusia akan dibangkitkan di hari kiamat sebagaimana keadaannya saat dicabut nyawanya. Perhatikan ikhwan, a'azani Allahu wa iyyakum, hati-hati. Ini peringatan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang hari ini menganggap diri kita baik, jangan terpedaya. Jangan tertipu. Karena siapa yang menyangka orang yang sedang berperang, berjuang di medan perang, membela agama Allah, lantas mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hari ini kita mungkin sedang merasakan kebaikan, kita yang sedang menuntut ilmu, yang sedang membaca Al-Quran, yang mungkin hari ini kita rajin melaksanakan sunnah-sunnah, ibadah-ibadah sunnah. Jangan tertipu dan jangan ujub dan jangan bangga dengan semua itu. Karena kita tidak tahu ujung akhir perjalanan hidup kita seperti apa. Allah Ta'ala menjadikan akhir hidup ini adalah perkara gaib. Dengan suatu hikmah yang sangat besar agar menguji kita siapa yang benar-benar jujur beramal. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah ilmu tentang kapan hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith. Kemudian ilmu tentang air hujan. Bagaimana turunnya dan kapan turunnya, berapa. Itu dalam ilmu pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah Ta'ala yang mengetahui apa yang ada di dalam kandungan seorang wanita, janin itu. Kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ia akan lakukan besok pagi. Wa ma tadri nafsun, yang terakhir kata Allah, tidak ada seorang pun jiwa. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Tidak ada yang mengetahui di mana, di bumi mana dia akan meninggal. Sebagian ahli tafsir menafsirkan ayat ini, maknanya di bumi mana, maknanya ia tidak tahu bagaimana keadaannya ketika dia dicabut nyawanya di negeri itu. Apakah husnul khatimah, apakah su'ul khatimah. Oleh karenanya hadirin yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, orang-orang soleh, perhatian mereka terhadap masalah ini sungguh begitu besar. Nabi Yusuf alaihi salam tatkala melewati semua ujian-ujian berat dalam kehidupannya, dilempar ke dalam sumur tua, diperjualbelikan sebagai budak, dipitnah, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Lalu kemudian beliau berhasil menjalani semua itu sampai kemudian dijadikan penguasa di negeri Mesir. Apa doanya? Doanya, Rabbi qad ataitani minal mulki. Ya Rabb, kau telah memberi aku kekuasaan di negeri Mesir ini. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Engkau telah mengajarkanku tentang tafsir mimpi. Fatiras samawati wal ardh. Wahai zat yang menciptakan langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau pelindung dan penolongku di dunia dan akhirat. Apa kata beliau di ujung kalimatnya? Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Perhatikan, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam sudah berhasil melewati berbagai ujian-ujian kehidupan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan dia berhasil. Tapi dia tidak pernah merasa ujub bahwa dia akan mati dalam keadaan muslim. Siapa kita, saudaraku? Siapa kita dibanding Nabi Yusuf alaihissalam?
Nabi Yusuf di antara kegelisahannya, di antara doanya yang selalu menggelisahkannya adalah ingin wafat dalam keadaan muslim. Padahal dia sudah teruji dengan berbagai fitnah. Lalu siapa kita? Terfitnah dengan wanita saja dua kelepak-kelepak kita ini. Melihat harta saja udah godaannya luar biasa. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Dia takut mati dalam keadaan tidak sebagai seorang muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Siapa kita dibanding Umar? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala senantiasa gelisah. Apakah dia punya penyakit kemunafikan dalam dirinya? Takut sekali dia wafat dalam keadaan munafik. Maka kata Ibnu Abi Mulaika dalam hadis riwayat Bukhari, seorang tabi'in, kata beliau, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapati 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Kata Ibnu Mulaika, aku mengetahui dan aku tahu bahwa mereka semuanya takut penyakit kemunafikan menimpa diri mereka. Umar bin Khattab sudah digaransi, kata Nabi SAW, Umar fil jannah. Umar di surga. Bahkan syaitan pun takut, kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadi. Ma lakiyaka syaitanu qattu. Wahai Umar bin Khattab, tidaklah syaitan menemui engkau di sebuah jalan. Ya, salikan fajjan, menemui berjalan melewati sebuah jalan, kecuali syaitan akan mencari jalan lain karena takut sama engkau wahai Umar. Tapi Umar tidak takjub, tidak ujub, tidak terperdaya dengan semua itu. Dia khawatir mati dalam keadaan terada munafik. Maka dia pernah minta kepada sahabat yang lain, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala yang diberi rahasia Nabi siapa saja nama-nama orang munafik yang Allah turunkan ayat kepada Nabi SAW, ini orang munafik, ini orang munafik. Nah, sahabat Hudzaifah yang menulis nama-nama itu. Lalu apa kata Umar ketika sambil menangis dia katakan, ya Hudzaifah, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aman summiya minal munafikin. Wahai Hudzaifah, tolonglah, apakah ada nama saya disebut Nabi terhadap orang-orang munafik itu di situ? Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang digaransi masuk surga, yang setan lari darinya. Tapi Umar tidak pernah merasa bangga dengan semua itu. Dia khawatir dia meninggal dalam keadaan munafik. Dalam sebuah riwayat beliau juga pernah mengucapkan kalimat yang luar biasa. Ikhwan a'azani Allahu wakum. Kata beliau, lau nada munadim minas sama. Kalau seandainya ada penyeru dari langit yang berseru, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, kullukum dakhilunal jannah illa rajulan wahida. Semua kalian masuk surga kecuali seorang laki-laki. Maka kata Umar, aku takut jangan-jangan itu adalah saya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Lihat ikhwan a'azani Allah wa yakum, penyihir Fir'aun yang masuk Islam di detik-detik terakhir hidup mereka. Mereka ketika mereka duel dengan Nabi Musa, mereka mendapati mukjizat pada Nabi Musa dan mereka sujud dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Diancam oleh Fir'aun akan disalib satu-satu. Apa kata mereka? Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Penyihir yang baru masuk Islam, ikhwan azani Allah, bukan yang sudah bertahun-tahun masuk Islam. Tapi lihat, mereka khawatir, mereka tidak pernah takut dimatikan, dibunuh oleh Firaun. Yang mereka minta kepada Allah, ya Rabb, berikan kami kesabaran dalam musibah dan fitnah ujian ini, dan wafatkan kami dalam keadaan muslim. Ini yang harus menjadi kegelisahan kita. Kalau orang soleh saja khawatir mati dalam keadaan terfitnah, apalagi hari ini. Apalagi kita hari ini, ikhwan, saudara-saudaraku yang saya cintai. Kita menghadapi dunia di mana fitnah, syahwat, syubhat, dosa merajalela dan mudah bagi kita untuk menerjang dosa. Apakah kita tidak takut mati dalam keadaan itu? Lalu sia-sialah amalan-amalan yang bertahun-tahun. Sia-sialah amal-amal soleh kita. Seorang muazzin dulu disebutkan dalam banyak kitab-kitab seperti Imam Ibnu Qayyim. Ada orang muazzin puluhan tahun jadi muazzin, tapi wafat dalam keadaan terfitnah oleh seorang wanita di pinggir masjid itu. Karena dia melihat ya, tiba-tiba dia lalu turun dari menara masjid, lalu dia masuk Nasrani. Dia keluar, dia murtad demi untuk seorang wanita. Belum sempat, setelah dia menikah, belum sempat dia menikmati wanita itu, dia terjatuh dari loteng dan dia meninggal dalam keadaan murtad. Puluhan tahun menjadi muazzin. Muazzin, bukan makmum. Muazzin berarti gak pernah masuk masjid. Tapi Allah wafatkan dalam keadaan murtad. Siapa kita hari ini? Begitu banyaknya syubhat yang bisa membatalkan Islam kita. Begitu banyaknya yang bisa menggelincirkan kita jauh dari agama Allah Azza wa Jalla. Lalu apakah kita masih merasa aman? Hamad
bin Nafs, seorang tabi'in, pernah mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak, tabi'in yang lain. Kata beliau, ra'aitu rajulan qatala rajulan. Suatu ketika aku melihat seorang laki-laki membunuh laki-laki. Fawaqa'a fi nafsi anni afdalu minhu. Maka ada di dalam hatiku perasaan aku lebih baik daripada si pembunuh ini. Maka aku sampaikan itu kepada Abdullah bin Mubarak. Kata Abdullah bin Mubarak, amnuka ala nafsika asyadda min dzambihi. Rasa amanmu dari dosa lebih berat daripada dosa si pembunuh itu. Bisa jadi pembunuh itu bertaubat di akhir hidupnya dan dia bertobat dengan taubatan nasuha dan dia masuk surga. Adapun engkau bisa saja engkau menjadi takjub, ujub dan merasa bisa pasti masuk surga. Justru itu yang menjadikan kau masuk neraka. Oleh karena hadir yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ulul albab dalam surah Ali Imran, siapa mereka di antara doa mereka? Ulul albab adalah Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Inilah seharusnya doa-doa kita, ikhwan. Wafatkan kami bersama orang-orang yang berbakti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bukankah setiap Jumat kita selalu mendengar khatib membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kemudian ditutup wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Azza wa Jalla, lihat Rabb kita, Rabbul Izzati wal Jalalah, menyeru kita dengan panggilan keimanan. Wahai orang-orang yang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, idza sami'tal, kalau engkau mendengar Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu fa'ariha sam'uka, maka pasanglah pendengaranmu dengan baik. Fa'innahu khairun yu'maru bih syarrun yunha'an. Sesungguhnya di situ ada perintah kebaikan yang diperintahkan atau keburukan yang akan dilarang. Apa kata Allah? Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Lalu Allah tutup dengan perintah jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah kaitkan takwa dengan wafat sebagai muslim. Oleh karenanya para ulama mengatakan di antara tips atau kiat agar kita bisa meraih husnul khatimah adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunt. Takwalah kalian dimanapun kalian berada. Wasiat takwa adalah wasiat yang selalu diulang-ulang oleh para khatib di mimbar ini setiap pekan jamaah. Karena ini adalah wasiat yang sangat menyeluruh. Wasiat untuk berpegang teguh kepada Allah, agama Allah Azza wa Jalla. Wasiat agar kita jangan terjerumus ke dalam siksa dan azab Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Meninggalkan larangannya. Itulah makna dominan dari takwa. Meninggalkan dosa, meninggalkan larangan. Karena dosa konsekuensinya adalah azab Allah. Dan itulah makna takwa. Takwa menjadikan diri kita dengan azab dan murka Allah tameng, pembatas, pelindung. Dan itulah takwa. Itu apa? Meninggalkan, menjauhi semua dosa dan maksiat. Bagaimana caranya? Menghadirkan bahwasanya Allah Ta'ala melihat kita. Menghadirkan muraqabatullah, menghadirkan bahwasanya Allah Ta'ala melihat, mengawasi semua gerak-gerik kita. Dan kalau ini muncul dalam hati kita, maka inilah derajat agama yang maratibuddin yang paling tinggi adalah ihsan. Kemudian diantaranya juga ikhwana a'azani Allah wa iyyakum, menjaga, berusaha menjaga amal-amal soleh kita. Rasulullah SAW disebutkan Aisyah radhiyallahu ta'ala an, kalau beliau luput dari sholat malam karena ada sebab yang syar'i, beliau menggantinya di siang hari. Jaga amal-amal soleh kita. Kata Nabi SAW, agama yang paling baik dan paling dicintai Allah Azza wa Jalla adalah adwamuha, yang paling ajak wa in qalla, walaupun itu sedikit.
Lihat ikhwan azani Allah wa yakum, 5 kali sehari kita diperintahkan mengingat Allah dengan sholat yang wajib yang agung ini. Di antara sholat-sholat itu ada sholat-sholat sunnah yang agung, ada sholat witir, ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada zikir pagi, ada zikir petang. Agar senantiasa kita tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita jangan meninggal dalam keadaan lalai, lupa kepada Allah azza jalla. Apalagi sekarang ini ikhwan, kita semua sadar terlalu banyak perkara-perkara yang bisa melalaikan kita dari mengingat Allah azza jalla. Terlalu banyak fitnah-fitnah, sumber-sumber fitnah yang bisa menghancurkan, membinasakan agama kita. Oleh karenanya hadirin yang bilang, jaga agama kita ini. Jaga amal-amal soleh kita. Tetapi amal-amalan yang wajib, kemudian yang sunnah-sunnah, tetapi amalkan. Amalkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan sehari semalam kita. Maka insya Allah, kata Imam Al-Munawi rahimahullah ketika mengomentari hadis bahwasanya manusia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya. Kata Imam Al-Munawi, yamutu ala ma'asya alai. Manusia akan diwafatkan di atas kebiasaannya sehari-hari. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya ikhwan, di antara yang bisa kami sampaikan pada majelis yang sangat terbatas ini adalah hendaklah kita senantiasa berusaha merahasiakan amal-amal kita. Lihat Nabi SAW menyebutkan bima yaran nas, amalan penduduk surga menurut mata kalian. Dalam hadis yang lain disebutkan bima yabdun nas, menurut pandangan manusia iya. Tapi ternyata ia melakukan semua itu karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Maka Allah Ta'ala wafatkan dia su'ul khatimah. Di antara kiat mendapatkan rahasia husnul khatimah, wahai saudaraku, milikilah amalan-amalan yang tersembunyi. Milikilah amalan-amalan yang hanya Anda dan Rob kita yang tahu. Jangan mudah menampakkan amal-amal sunnah kita. Jangan mudah memamerkan amal-amal kebaikan kita. Karena kalau itu yang terjadi, Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan su'ul khatimah justru. Karena laki-laki ini tadi berperang, kata Nabi, bima yaran nas, menurut pandangan manusia dia orang penduduk surga. Tapi tidak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah azza jalla, semoga Allah Ta'ala wafatkan kita husnul khatimah. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga agama dan diri dan kita semua. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma gfiril mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.